soalnya seperti ini ya. Nah, ini untuk berjangka panjang. Jadi di sini berdasarkan laporan laba rugi dan neraca itu ada Civiga Familia 2019 ya, sebagai berikut. Jadi ada penjualannya itu sebesar 120 miliar dan diharapkan meningkat terus sebesar 10% setiap tahun sampai 2023 ya. Lalu di sini ada saldo kas realnya, ada perkiraan biaya variabel, depresiasi amortisasi, pajak, sumber kas dan juga kebutuhan kasnya gitu ya. Jadi kita langsung saja masuk ke penjelasan penyelesaian soalnya ya. Nah, di sini ada perkiraan laba rugi ya. Kalau laba rugi kan berarti pasti penjualan yang didapatkan dikurangi total biayanya ya, itu masih berupa laba kotor. Setelah itu dikurangi dengan pajaknya berapa persen, barulah diketahui laba setelah pajaknya itu berapa gitu ya. Nah, di sini kita lihat di clue yang ada soal. Penjualan di tahun 2019 itu 120 miliar ya, dan akan meningkat 10% di setiap tahunnya sampai tahun 2023. Jadi di tahun 2019 tinggal kita masukkan saja 120 miliar ya. Nah, di sini saya masukkan 120.000 karena saya masukkan di sini dalam juta ya, jadi sama saja. Jadi 120 miliar ya. Nah, di sini dia mengatakan bahwa penjualan di setiap tahunnya sampai tahun 2023 itu naik sebesar 10%. Berarti untuk 2020 itu dijumlahkannya 1,10 dikalikan dengan 120.000 ya, sama dengan 130.000. Kenapa dikalikan 1,10 atau 110% tidak 10%? Karena kan kalau 10% berarti kenaikannya saja ya, sedangkan kita mencari pokok ditambah kenaikannya. Jadi 110% atau kalau didesimalkan 1,10 dikalikan dengan penjualan di tahun 2019 gitu ya. Lalu untuk 2021 berarti sama juga 1,10 atau 110% itu dikalikan dengan penjualan di tahun 2020 gitu ya. Lalu yang 2022 juga sama, jadi 1,10 dikalikan dengan penjualan di tahun 2021 gitu ya. Lalu selanjutnya untuk 2023 pun sama, 1,10 dikalikan dengan penjualan di tahun 2022. Jadi masing-masing setiap tahunnya akan naik sebesar 10%, memenuhi ya. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal masukkan biaya-biayanya. Ada biaya apa saja? Nah, di soal diketahui bahwa di sini saldo kas real ya. Nah, itu nanti. Lalu nah ini ada perkiraan biaya variabel sebesar 25% dari penjualan ya. Nah, sedangkan fixed cost-nya itu 28 miliar dan akan meningkat 20% pada tahun 2022. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja di sini 25% ya. Berarti 0,25 dikali penjualannya. Jadi 25% dari penjualan. Gitu ya. Jadi biaya variabelnya sebesar 30.000 untuk 2019 dan kita lakukan hal yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya tadi ada biaya tetapnya ya. Biaya tetapnya itu sebesar sebentar. Nah, sedangkan fixed cost untuk tahun 2019 itu sebesar 28 miliar ya, dan akan meningkat 20% di tahun 2022. Jadi 28 miliar di tahun 2019 ya, 28 miliar dan akan meningkat di tahun 2022 ya. Jadi 2021 2020 masih sama. Nah, di 2022 ini meningkat sebesar 20%. Berarti 120% atau 1,20 gitu ya, dikalikan dengan 28 miliar ya, sama dengan 33,6 miliar gitu.
begitupun untuk tahun 2023 ya. Nah, setelah diketahui ini baru kita jumlahkan ya. Yang dijumlahkan total biaya itu adalah penjumlahan antara variable cost 28.000 sama dengan 58.000. Jadi total biayanya sebesar 58.000 gitu ya. Dan kita lakukan hal yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita cari laba kotornya berapa. Nah, laba kotornya ini didapatkan dari penjualan yang dikurangi dengan total biaya ya. Jadi kalau untuk 2019 itu 120.000 dikurangi dengan 58.000 ya, sehingga total sehingga laba kotornya itu sebesar 62.000 gitu ya. Lalu kita lakukan hal yang sama sampai dengan tahun 2023 gitu. Nah, setelah itu baru kita hitung pajaknya ini berapa gitu ya. Nah, pajaknya itu sebesar 25%. 25% dari mana? Dari laba kotornya ya. Jadi nanti dihitungnya 0,25 kali 62.000 gitu ya untuk 2019 ya. Untuk 2020 berarti 0,25 dikali dengan 71.000 gitu ya. Saya diketahui nanti pajaknya berapa. Lalu selanjutnya kita kurangkan antara laba kotor dengan pajaknya, sehingga diketahuilah laba sesudah pajak ya. Jadi 62.000 dikurangi dengan 15.500, sehingga diketahui nanti laba sesudah pajaknya sebesar 46.500 gitu ya. Nah, itu adalah cara kita menghitung atau memperkirakan laba rugi yang mungkin terjadi di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat perkiraan modal kerja non kasnya itu berapa ya. Nah, di sini modal kerja non kas itu saya sudah masukkan komponennya ya, jadi terdiri dari komponennya ini. Jadi nanti akan dicari terlebih dahulu clue-nya di soal, saldo awalnya itu berapa, lalu nanti akan ditambahkan dengan modal kerja non kasnya berapa ya. Setelah itu baru kita akan jumlahkan ya, dan akan dilihat gitu ya berapa kenaikan modal kerjanya gitu. Nah, di sini kita lihat di soal untuk saldo awalnya ya. Di sini ada saldo kas real ya. Di tahun 2019 sebesar 40 miliar ya. Nah, lalu di sini juga ada modal kerja non kas pada waktu tertentu, pada waktu tersebut itu sebesar 250 miliar ya, dan akan meningkat pada proporsi yang sama dengan meningkatnya penjualan. Nah, proporsi yang sama dengan meningkatnya penjualan ini berarti sama dengan peningkatan penjualan ya. Di sini kan penjualan meningkat sebesar 10% di setiap tahunnya sampai tahun 2023. Maka modal kerja non kas pun akan naik sebesar 10% gitu ya di setiap tahunnya sampai dengan tahun 2023 gitu ya. Nanti kita masukkan dulu saja saldo kasnya 40 miliar ya, dan juga modal kerja non kasnya 250 miliar. Di sini kita lihat lagi. Di sini modal kerjanya tadi kan naik seiring berjalannya kenaikan penjualan ya. Penjualan naik 10%, maka modal kerja non kas pun naik 10%. Sehingga untuk tahun 2020 modal kerja non kasnya berarti 110% atau kalau didesimalkan 1,10 ya, itu dikalikan dengan 250 miliar ya, sama dengan 275 miliar ya. Lalu untuk modal kerja tahun 2021 sama juga 110 dikali persen ya, atau 1,10 dikalikan dengan modal kerja non kas di tahun 2020 gitu ya. Nah, begitupun seterusnya. Jadi 110% dikalikan modal kerja non kas di tahun sebelumnya gitu ya. Nah, seperti ini ya.
di sini akan terlihat ya kenaikannya berapa. Jadi ini naik 10% sebenarnya ya, naik 25.000, ini kenaikannya 27.500, lalu ini kenaikannya 30.250, lalu 2020 ini kenaikannya 33.275, dan juga 2023 naiknya 36.603 ya. Nah, setelah perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas ini dibentuk gitu ya, selanjutnya kita akan menyusun anggaran kasnya. Anggaran kas itu berarti terdiri dari saldo kas awalnya berapa, lalu penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, sehingga nanti akan diketahui saldo akhirnya berapa gitu ya. Nah, di sini saldo awal tahun tadi sebenarnya sudah ada di soal ya, dan sudah masuk clue di bagian sini ya. Kalau saldo awal kas itu di tahun 2019 itu sebesar 40 miliar. Jadi tinggal kita masukkan saja 40 miliar. Lalu selanjutnya ini ada penerimaan ya. Penerimaannya akun-akunnya ini sudah saya sesuaikan berdasarkan informasi yang kita dapat dari soal gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui mana penerimaan, mana pengeluaran? Nanti bisa dilihat di slide yang nanti saya kasih ya, PowerPoint-nya gitu. Nah, ini berdasarkan soal saja seperti ini gitu ya. Nah, penerimaan yang pertama di sini ada laba sesudah pajak. Nah, laba sesudah pajak ini sebenarnya sudah kita hitung tadi ya, jadi tinggal kita kopikan saja laba sesudah pajak ini ya. Jadi tinggal kita kopikan saja. Ya, tinggal kita kopikan. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat di soalnya, clue apa lagi yang belum dimasukkan gitu ya. Nah, di sini bagian A ya, penjualan sudah ya kita masukkan, kita tandai. Bagian B juga sudah. Bagian C sudah ya. Nah, di bagian D, nah ini yang belum ya. Yang E juga sudah tadi ya, pajak 25%. Ini sudah. Nah, di bagian E ini ada depresiasi dan amortisasi sebesar 20% dari 500 miliar atau fixed cost katanya. Jadi kita tinggal masukkan saja depresiasi dan amortisasinya sebesar 20% dari 500 miliar ya. Jadi di sini 0,2 dikali 500 miliar ya. Jadi sama dengan 100 miliar ya. Dan ini jumlahnya sama untuk di setiap ini ya, di setiap tahunnya, karena sifatnya tadi fix katanya ya. Nah, selanjutnya kita lihat clue lainnya yang ada di soal. Nah, di sini depresiasi sudah ya, sudah kita gunakan juga clue-nya. Tempat tak terpakai ya. 2019 itu ada 25 miliar, 2020 20 miliar, 2021 15 miliar, 2022 17 miliar, 2023 50 miliar. Jadi 25 miliar ya. Lalu 2020 itu 20 miliar. Lalu 2021 15 miliar ya. 2022 17 miliar, dan 2023 nah seperti ini ya. Nah, selanjutnya baru kita lihat clue lainnya ya. Nah, di sini ada clue lainnya. Clue lainnya di sini ada menjual saham ya. Nah, menjual saham portofolio di tahun 2021 sebesar 100 miliar ya. Jadi kita tinggal masukin menjual saham di tahun ini, menjual saham sebesar 100 miliar. Ya, kita masukkan saja. Nah, setelah itu kita lihat lagi pengeluaran penerimaan lainnya apa saja. Nah, di sini ada penerimaan lagi utang bank jangka panjang ya, 2020 itu 200 miliar. Jadi kita masukkan saja 2020 itu 200 miliar untuk utang
penerimaan utang banknya. Nah, jadi setelah itu baru kita jumlahkan antara penerimaan ya secara keseluruhan dengan saldo kas awal tahunnya. Atau berarti kalau untuk 2019 berarti 40 miliar ditambah 46,5 miliar ditambah 100 miliar ditambah 25 miliar ya. Sehingga diketahui totalnya sebesar 211,5 miliar gitu ya. Nah, begitupun untuk tahun-tahun lainnya gitu. Nah, selanjutnya kita list nih pengeluarannya apa saja ya. Jadi ini pengeluarannya sudah ada disesuaikan dengan soalnya ya. Nah, di sini kita lihat dulu clue yang ada di soal untuk mengisi komponen-komponennya ya. Nah, di sini ada kebutuhan kas ya. Nah, ini ada saldo sinking fund ya sebesar 50 miliar di tahun 2019 dan juga 50 miliar di tahun 2022. Ya, jadi kita gunakan informasi ini pengeluaran pertama ya. Berarti 2019 dan 2022 ya. 2019 dan juga 2022 sebesar 50 miliar ya. Nah, setelah itu kita cek lagi ada pembayaran kembali hutang obligasi ya sebesar 80 miliar dari sinking fund pada tahun 2022 dan 30 miliar pada tahun 2023. Jadi 80 miliar dan 30 miliar ya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Jadi kita masukkan saja pengeluaran modal itu 2016 itu sebesar 60 miliar ya. 2020 70 miliar, 2021 290 miliar, 2022 180 miliar, 2023 120 miliar ya. Nanti sehingga kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Nah, seperti ini. Jadi pengeluaran modalnya sesuai dengan instruksi yang ada di soal. Lalu selanjutnya kita lihat lagi pengeluaran apa lagi yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Di sini ada pembayaran dividen di tahun 2019 sampai dengan 2020 yaitu masing-masing sebesar 30 miliar ya. Setahun lalu ada 2021 sampai dengan 2022 itu sebesar 40 miliar dan 2023 sebesar 45 miliar setahunnya. Lalu di sini juga ada informasi terkait pengeluaran lainnya ya. Di tahun 2019 itu sebesar 25 miliar, 2020 sebesar 20 miliar, 2021 sebesar 15 miliar, lalu ada juga 2022 sebesar 17 miliar dan 2023 sebesar 50 miliar. Nah, informasi ini kita langsung saja masukkan ke dalam tabelnya ya. Nah, jadi tinggal kita kopikan saja ya keterangannya, pembayaran dividen dan pengeluaran lain-lain ini sesuai informasi yang ada di soal gitu ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan pengeluarannya ya, dari mulai sinking fund sampai dengan pengeluaran lainnya kita jumlahkan untuk setiap tahunnya gitu ya. Setelah itu baru kita hitung saldo akhirnya. Saldo akhirnya dari mana? Saldo akhirnya adalah pengurangan antara jumlah penerimaan yang ditambahkan dengan saldo kas awal gitu ya, dikurangi dengan pengeluarannya. Jadi kalau untuk tahun 2019 ya. Nah, kalau untuk tahun 2019 berarti untuk saldo kas akhirnya itu 211.500 dikurangi 165.000 ya, atau jumlah penerimaan ditambah saldo kas awal lalu dikurangi dengan pengeluarannya berapa gitu ya. Sehingga diketahui saldo kas akhir di tahun 2019 sebesar 46.500. Nah, di sini saldo kas akhir ini akan menjadi saldo kas awal di tahun selanjutnya. Jadi 46.000
46.500 ini akan menjadi saldo awal untuk tahun 2020 ya. Jadi kita masukkan saja saldo kas awal. Nah, ya, untuk tahun 2020 46.500, sehingga saldo kas akhirnya menjadi 299.750. Saldo kas akhir di tahun 2020 akan menjadi saldo kas awal di tahun 2021 ya. Nah, akan menjadi saldo kas awal tahun 2021. Begitupun di tahun 2022. Jadi saldo kas akhir tahun 2021 akan menjadi saldo kas awal di tahun 2022 ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sehingga diketahuilah, nah ini adalah saldo kas akhir dari tahun 2019 ya sampai dengan 2023 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara menyusun anggaran kas dengan menggunakan pendekatan akuntansi keuangan ya. Jadi memang sudah dalam bentuk tahunan karena memang berjangka panjang gitu ya. Beda halnya dengan pendekatan yang sebelumnya. Kalau pendekatan sebelumnya itu masih disusun per bulan ataupun per triwulan gitu ya, karena memang berjangka pendek atau yang disebut dengan pendekatan pengeluaran dan juga penerimaan kas gitu ya. Nah, untuk pertemuan ini sekian dulu. Kita nanti akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya yang akan membahas chapter berkaitan dengan capital budgeting atau penganggaran modal gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.